Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembahasan kita kali ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Silahkan kalian bisa dibuka LKS di halaman 43. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan kali ini, kenapa kita membahas tentang ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan ini adalah ilmu yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, kenapa di sini kita membahasnya dimulai pada masa Bani Umayyah? Karena pada masa Bani Umayyah ini adalah masa mengalami kejayaan yang sangat pesat untuk ilmu pengetahuan Islam yang diawali dari zaman Rasulullah. Di sini ada peta konsepnya. Peta konsepnya adalah apa saja sih yang akan kalian pelajari dari pembahasan kali ini. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, serta sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, serta tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah. Nah, di sini ada periode sejarah Islam. Periode sejarah Islam ini adalah periode di mana Islam itu tidak selalu mengalami kemajuan. Akan tapi ada beberapa fase di mana umat muslim mengalami kemunduran dari segi pengetahuannya. Karena banyak sekali kendala-kendala yang terjadi ketika umat muslim mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa tertentu. Di sini ada 3 periode sejarah Islam. Yang pertama periode klasik, di mana ini adalah periode yang sangat emas menurut masa itu, karena pada saat ini adalah ilmu pengetahuan baik maupun sumber daya manusia atau maupun sumber daya alamnya atau itu mengalami pertumbuhan yang sangat besar, sehingga ini bisa dikenal dengan masa golden Islam. Selanjutnya ada masa pertengahan, di mana masa pertengahan ini adalah masa-masa yang menjadikan banyak perselisihan yang terjadi. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan paham, ada perebutan kekuasaan, sehingga membuat umat Islam ini mengalami kemunduran dari salah satunya dari segi ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga adalah periode modern, di mana dari kemunduran Islam itu mengalami kemajuan atau mengalami perbaikan, sehingga bisa stabil atau kadang bisa meningkat hingga sampai sekarang. Kembali ilmu pengetahuan Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kenapa di sini ada 2 masa perkembangannya? Yang pertama pada masa Rasulullah, di mana ketika Rasulullah masih hidup, beliau sangat mengagung-agungkan tentang ilmu pengetahuan. Bahkan Rasulullah dijelaskan di dalam surat Al-Alaq, beliau mengajarkan kepada kita semua bahwasannya untuk melakukan pembelajaran yang pertama adalah Iqra, yang artinya membaca. Kenapa setelah Rasulullah dilanjutkan kepada Khulafaur Rasyidin? Karena ketika Rasulullah masih hidup, beliau mampu melaksanakan atau menjadi guru atau menjadi fasilitator untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Rasul yang keempat. Yang pertama ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian digantikan lagi kepada Umar bin Khattab. Lanjutkan lagi kepada Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah penerus atau generasi kelanjutan dari peristiwa ketika Rasulullah sudah wafat. Nah, ada apa aja ketika zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin? Yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan diniyah atau perkembangan ilmu bagian agama. Perkembangan pengetahuan ini adalah tentang masalah-masalah agama seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak. Ini berkaitan dengan bagaimana sih kita sebagai umat muslim, apa saja yang harus kita pelajari sebagai pemeluk agama Islam, ya. Artinya misalkan
kalian membahas tentang penjelasan apa itu rukun Islam, bagaimana cara mendapatkan ilmu yang baik, bagaimana tata cara berwudu, dan akhlaknya pun bagaimana tata cara kita berbicara kepada orang tua dan kepada adik kita atau yang di bawah levelnya dengan kita. Selanjutnya ada ilmu bahasa. Ilmu ini berkembang dengan pesat sehingga Zaid bin Sabit merupakan sahabat yang masyhur dalam bidang bahasa. Ia menguasai bahasa Ibrani dan Suryani, termasuk bahasa Yahudi. Selain itu, orang Arab terkenal dengan sastra yang menjadikan simbol kejayaan dan ketenaran. Jadi, bahasa ini merupakan salah satu pokok yang sangat mendasar atau yang sangat fundamental, karena semua kitab itu memiliki pembahasan dengan bahasanya masing-masing, ya. Jadi, bahasa ini sangat penting karena ini merupakan salah satu hal yang paling mendasar untuk dipahami. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin itu salah satunya ada sahabat yang ada dalam ilmu tafsir seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud serta Ubay bin Ka'ab. Kemudian mereka pun mengajarkan kepada murid-muridnya seperti Mujahid, Atha bin Abu Rabah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Masruq bin Al-Ajda, dan Qatadah. Selanjutnya ada dalam bidang ilmu hadis, dan yang selanjutnya ada dalam bidang ilmu fikih, ya. Nah, ilmu fikih ini adalah salah satunya keempat sahabat Khulafaur Rasyidin ini merupakan salah satu pencetus atau pelopor dalam perkembangan ilmu pengetahuan dari bidang. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan pada kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, sebelum kita melanjutkan pertumbuhan ilmu pengetahuan, di sini kalian harus tahu dulu Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Muawiyah adalah khalifah yang pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau setelah keempat sahabat Nabi itu menyerahkan kekuasaannya. Ya, jadi ketika Abu Bakar Siddiq wafat digantikan oleh Umar. Ketika Umar wafat digantikan oleh Utsman. Nah, ketika Utsman wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan belum sempat Ali bin Abi Thalib wafat sudah diserahkan kepada Bani Umayyah. Ya, jadi itu adalah sistem kekhalifahan. Selanjutnya, Islam pada masa Bani Umayyah ini ternyata mengalami kekuasaan dan kemajuan yang semakin luas karena perkembangannya sangat pesat, dan pada saat itu kebutuhannya sudah semakin modern, apapun yang kita butuhkan semakin mudah, ya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. Ada ilmu pengetahuan agama seperti zamannya Rasulullah, salah satunya ada ilmu tafsir, fikih, qiraat, dan hadis. Ada ilmu sejarah, salah satunya perjalanan hidup atau kita kenal dengan ilmu sejarah atau tarikh. Dan selanjutnya ilmu bahasa atau ulumul lughah, ada tentang shorof dan nahwu, ini berkaitan dengan bahasa Arab, tata letak bahasa yang baik dan benar. Ada ilmu filsafat yang berkaitan dengan ilmu mantik, kedokteran, kimia, astronomi, dan ilmu hitung. Dan yang terakhir adalah ilmu tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar dari nalar rasional manusia. Di sini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Setelah Bani Umayyah berkembang, dilanjutkan lagi pada masa Bani Abbasiyah. Ya. Nah, di dalam Bani Abbasiyah ini ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu nakli, salah satunya adalah ilmu tafsir,
Ahli tafsirnya siapa aja? Ahli tafsir bil ma'thur, ahli tafsir bil ra'yi. Selanjutnya ilmu tentang hadis merupakan sumber kedua dari Al-Quran pada masa ini. Para muhadisin atau ahli hadis yang biasa kita gunakan hadisnya ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Ada masih Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu salah satunya adalah ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, dimana ini dibahas tentang kenapa Allah itu tunggal, kenapa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini dibahas tentang di ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini adalah membahas tentang keesaan Allah. Yang selanjutnya dari ilmu tasawuf, dimana ilmu ini berisi ajaran agama manusia lebih tekun beribadah. Nah, bisa kalian lihat di halaman 46, di situ ada ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf ini salah satu tokohnya adalah Imam Ghazali, Jalaluddin Ar-Rumi, dan Muhyiddin Ar-Rabi, atau ada lagi Hasan Al-Basri, Robiah Al-Adawiyah ya. Di bahasa Nahwu Shorof ini adalah berkaitan dengan pembahasan yang benar. Ilmu fikih berkaitan dengan kaidah ibadah yang baik. Dan selanjutnya masih pada masa Abbasiyah ada perkembangan ilmu akli yang rasional yang masuk di akal. Ada ilmu filsafat, ilmu kedokteran, atau kita kenal dengan Bapak Dokter sedunia adalah Ibnu Sina, atau kita kenal dengan Avicenna. Yang selanjutnya dari ilmu geografi, atau ini pencetus tokoh yang terkenalnya adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi juga sebagai pencetus tentang ilmu matematika, atau kita kenal dengan aljabar. Nah, ilmu matematika nih, atau dikenal dengan Umar Khayyam, persamaan kubik dan derajat yang berkaitan dengan aljabar. Dan ilmu astronomi tentang perbintangan, salah satu tokohnya adalah Al-Farazi dan Al-Fargani. Dan ilmu optik tentang kajian penglihatan. Jadi seperti spesifiknya adalah bagaimana kita melihat anggota tubuh kita, salah satunya adalah mata. Itu ada Abu Ismail Al-Azri di bidang kimia, ada bidang seni musik, dan bidang seni sastra, dan seni rupa, kaligrafi, dan mesin, serta teknologi. Nah, dari kesemua ilmu pengetahuan yang berkembang dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, itu diabadikan atau dimuseumkan bahasa kita, dikelola oleh para khalifah dengan disimpan di perpustakaan yang kita kenal dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah perpustakaan yang yang berisikan tentang pembahasan atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan yang berkembang, atau ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada zamannya. Oke. Mohon maaf. Setelah ini, seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas melalui Google Classroom. Nanti di sana silahkan kalian kerjakan dengan baik. Tidak bosan-bosannya bagi kalian yang belum mengerjakan tugas, segera diselesaikan supaya tugas kalian tidak menumpuk dan memberatkan. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu adalah datangnya dari ibu sendiri. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.